Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Lambang. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Soal yang pertama, jelaskan beberapa teknik perancangan software di bawah ini. Nomor satu adalah use case diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Adapun fungsi dari use case diagram yaitu sebagai berikut. Berguna untuk memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Yang kedua, mampu menggambarkan proses bisnis bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Manfaat dari use case diagram antaranya menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi, menjadikan gambaran interface dari sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan, memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Yang kedua adalah activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Ada juga beberapa kegunaan dari activity diagram ini, yaitu menjelaskan urutan activity dalam suatu proses, dan di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. Mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan, mengetahui aktivitas, aktor, atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Yang ketiga ada kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Kelas diagram tersebut dijeniskan diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Fungsi utama dari kelas diagram adalah menggambarkan struktur sebuah sistem pemrograman. Meski demikian, terdapat beberapa fungsi lainnya dari kelas diagram, yaitu menunjukkan struktur statis pengklarifikasian dalam suatu sistem, memberikan notasi dasar untuk diagram struktur lain yang ditentukan oleh UML, dapat digunakan business analysis untuk membuat model sistem dari perspektif bisnis. Yang keempat ada sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Fungsi utamanya adalah untuk mengetahui urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Nomor 2, jelaskan beberapa pengertian software. 1. Jenis software. Software itu sendiri adalah program yang berisi instruksi yang akan menjalankan perintah untuk melakukan pengolahan data. Adapun jenis-jenis software yang terbagi menjadi 4, yaitu operating system atau sistem operasi, application software atau program aplikasi, utility software atau program bantu, malware, program perusak. 2. Ada sistem software. Sistem software adalah suatu istilah genetik yang merujuk pada jenis perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Yang ketiga ada application software. Aplikasi perangkat lunak adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Yang keempat ada scientific software. Scientific software, perangkat lunak ini digunakan dalam bidang aplikasi teknik dan kerekayasaan perangkat lunak. Jenis ini biasanya berhubungan dengan komputasi data numerik atau CAD, computer aided design, atau simulasi sistem, dan lain-lainnya. Yang kelima ada embed software. Embed software merupakan software yang ditanam atau disisipkan pada sebuah perangkat keras dan dibuat hanya untuk menjalankan fungsi yang spesifik. Yang keenam ada software product lines. Software ini merupakan sebuah software yang memproses manufakturisasi dari perangkat lunak di mana konsep reuse digunakan. SBL akan digunakan jika perangkat lunak yang akan dibangun memiliki kesamaan requirement
dengan beberapa perangkat lunak lainnya yang sudah ada. Yang ketujuh ada web application. Dalam rekayasa perangkat lunak, suatu aplikasi web adalah suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajahan web melalui suatu jaringan seperti internet atau intranet. Yang kedelapan ada Artificial Intelligence Software. Artificial Intelligence Software merupakan sebuah software yang memungkinkan sistem komputer atau perangkat lunak, program, dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya manusia. Kecerdasan buatan satu mesin dibuat oleh manusia melalui algoritma pemrograman yang kompleks. Nomor 3, tahapan Software Development Life Cycle atau CDLC. Yang pertama, tahapannya adalah inisiasi. Tahapan inisiasi menjadi tahapan CDLC yang pertama, dan biasanya tahapan ini ditandai dengan adanya pembuatan proposal tentang proyek perangkat lunak. Tahapan yang kedua adalah pengembangan konsep sistem. Setelah tahap inisiasi, tahap selanjutnya adalah tahapan pengembangan konsep. Pada tahap ini, kita akan menjelaskan mengenai lingkungan konsep yang akan dikerjakan, termasuk juga penjelasan mengenai dokumentasi pengembangan manajemen, rencana, dan analisis area sistem. Yang ketiga ada sistem planning atau perencanaan sistem. Tahapan ini umumnya lebih menekankan aspek feasibility study, yakni studi kelayakan pengembangan sistem. Adapun aktivitas yang dikerjakan pada tahapan ini adalah sebagai berikut, yaitu pembentukan tim dan konsolidasinya, mendefinisikan tujuan pengembangan serta ruang lingkup dari pengembangan yang akan dilakukan, mengidentifikasikan masalah, menentukan strategi yang digunakan selama proses pengembangan dan mengevaluasinya, dan menentukan prioritas teknologi yang akan digunakan dan pemilihan aplikasi. Yang keempat ada analisis sistem. Pada tahap analisis sistem akan dilakukan beberapa tahapan meliputi studi literatur. Studi literatur ini berguna untuk dapat menemukan kasus yang dapat ditangani oleh sistem dan juga mendefinisikan sebuah sistem. Yang kelima ada desain. Pada tahap ini, pengembang akan mentransformasikan kebutuhan secara terperinci. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana caranya agar dapat memenuhi fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem. Yang keenam ada perancangan sistem. Pada tahap ini, fitur-fitur dan operasi pada sistem dideskripsikan secara mendetail dengan aktivitas analisa interaksi objek dan fungsi pada sebuah sistem secara menganalisa data dan membuat skema database. Yang ketujuh ada pengembangan. Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan pengembangan, yaitu mengubah perencanaan ke sistem informasi yang kompleks. Nomor 8 ada integrasi dan pengujian. Tahap integrasi dan pengujian, pada tahap ini pengembang akan mempresentasikan sistem perangkat lunak yang telah memenuhi keadaan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional. Yang kesembilan ada implementasi. Pada tahap ini akan diadakan pelaksanaan perangkat lunak pada area produksi dan menjalankan resolusi rate masalah yang terdeteksi dari tahapan integrasi dan pengujian sebelumnya. Yang ke-10 ada operasi dan pemeliharaan. Di tahap ini kita akan dijelaskan tentang pekerjaan yang dilakukan untuk menjalankan dan memelihara sistem informasi pada area produksi. Yang ke-11 ada disposisi. Tahapan yang terakhir yaitu mendeskripsikan aktivitas dari pengembangan sistem serta membangun data yang sesungguhnya sesuai dengan aktivitas user yang dilakukan. Nomor 4, jelaskan diagram, paradigma analisa, dan perancangan dalam rekayasa perangkat lunak. Di sini ada 3 poin yang ingin dibahas. Yang pertama ada diagram UML dalam rekayasa perangkat lunak. Dalam membangun sebuah sistem atau software, kita membutuhkan pemodelan untuk mempresentasikan sistem yang sedang dibuat, umumnya berbentuk visual atau gambar. UML atau Unified Modeling Language yaitu suatu metode permodelan secara visual sebagai sarana perancangan sistem yang berorientasi objek, atau definisi lain dari UML yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan software berbasis OO atau Object Oriented. Yang kedua ada paradigma rekayasa perangkat lunak atau disebut juga model proses adalah suatu strategi pengembangan yang memadukan proses, metode, dan perangkat atau tools.
Metode-metode rekayasa perangkat lunak memberikan teknik untuk membangun perangkat lunak berkaitan dengan serangkaian tugas yang luas yang menyangkut analisis kebutuhan, konstruksi program, desain, pengujian, dan pemeliharaan. Yang ketiga ada perancangan perangkat lunak, adalah suatu proses bertahap di mana sebuah kebutuhan atau persyaratan yang ada pada dokumen RSS diterjemahkan menjadi suatu cetak blue atau blueprint yang digunakan untuk membangun perangkat lunak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.